Malaysia datang. Bangun ngomong sama orang itu. Hei, si Fulan, ini saya titip ulun mau ke Malaysia. Wah, bangun, ke Malaysia dengan apa? Saya itu agak separuh nggak percaya. Tapi di lain sisi setahun setelah itu saya di Jogja. Saya Jogja itu seperti orang gelandangan karena di Jogja nggak sekolah. Nggak sekolah itu karena bayangan di Jogja itu mestinya kuliah. Saya itu seperti orang gelandangan. Orang mendingan pengamen ya. Nggak mana. Kalau nggak mau makan, nggak punya uang, saya sehari ada nggak makan. Karena nggak ada yang dimakan. Saya di Jogja nggak pernah minta orang tuanya. Wis orang kuliah, orang kerja nggak mungkin ketemu orang di ijazah. Saya itu sampai menitikan air mata. Sampai itu saya berdoa separuh memaksa dengan Allah. Memaksa, tapi dikabulkan. Ya Allah, jenengan ngkon mulang, kula wis mulang abatasan. Nek kula ora ana gaji niki, kula mulang insyaallah free sedanten nggih. Orang sing ngene kula free kan semua. Gak ana gaji. Nek jenengan gak kula mesti kula mati ya. Kula ngoten. Duwe separuh maksa karo Gusti Allah. Menunggu delane ditulung Gusti Allah. Punya kenalan, tiba-tiba ada teman dari dari Malaysia, Dokter Azmi ya nggak salah ya. Itu kenal, pengen belajar sangat, delane kan niku. Alhamdulillah ada rezeki dari situ. Kemudian kita kenal seorang guru besar di Al-Ghazali College, keturunan saya Yusuf dari itu juga alhamdulillah jadi rezeki. Jadi saya hidup di Jogja itu hampir setengah tahun kiriman dari luar negeri yang nggak tahu orangnya, nggak tahu orangnya itu. Pernah dapat uang baru itu pernah saya itu. Saya tunjuk dengan separuh paksa ya, Gusti. Nek jenengan reki kula mesti kula mati. Ora lek insyaallah nggih. Wong ora itu donga itu tak ulangi lagi ketika saya ditanting bapak mertua. Kowe tenang ta karo anakmu mati ya. Ya. Wah, apa ndungone sungkan lho. Dungane kula nek Allahumma innaka anta amartani bidu'aika wa wa'adtani bi ijabatika faqad da'awnaka kama amartani apa fa'ajibna kama wa'adtani. Iku nunggune bajune ora lho Mas. Setengah maksa juga nih. Iku maksa iki. Tapi jane rapi, tapi nek kepaksa gak apa-apa. Nah, itu alhamdulillah niku pas ape lakukan niku nggih. Baru kayak nulis ini sampai semangat. Dan gede bidas, jadi ulang-ulang, orang iya, orang kerja. Kalau terus nggak ngelamar, soalnya nggak ngelamar mesti ditolak orang di jasa. Terus akhirnya ditelepon Pak Kemenak Pusat gitu. Pak Ulun, ini ada proyek Pak nulis ensiklopedia ulama Nusantara. Nah, itu pertama kali nulis jamaah. Nulis jamaah yang setelah di Jogja itu akhirnya alhamdulillah saya nulis seminggu bisa buat ngelamar si istri ini. Alhamdulillah itu dulu separuh maksa. Dia ini waktu setahun. Aku jalan waktu setahun. Mestinya ngelamar ini gak cukup sekian 100 juta Mas. Jadi lamaran dan saya tidak minta orang tua 1 rupiah pun tidak minta. Saya itu tidak minta 1 rupiah pun tidak minta orang tua. Jadi saya doa lagi itu ya Allah. Allahumma innaka anta amartani biwa wa adlani bijabati faqad da'awnaka fa wa'adtana. Ini kowe ngono. Ngono disembadani lho. Wah iki ya Allah Gusti. Ayo separuh rada iso ya Gusti Allah kula. Nek iki gak kula ngundungan nek wis larang tak kepaksa. Sampai jadi kayak itu ya. Ujung-ujungnya nulis kabeh. Jadi Kartini nyantri itu yang menikahkan saya. Jadi alhamdulillah dari Kartini nyantri saya dapat sekitar 100 juta untuk biaya nikah. Jadi Kartini nyantri. Jadi jenengan itu mau nulis bisa untuk apa saja, ilmunya berkah. Apa menyebarkan agama. Jadi alhamdulillah. Jadi saya itu sebelum nulis Kartini itu kan sudah diimperi beliau. Jadi saya itu tidak percaya. Mosok Kartini Yahudi. Saya tidak percaya. Terus saya baca habis gelap terbitlah terang terbitan narasi itu sampai 4 kali. Saya tidak percaya. Kartini dituduh Yahudi. Akhirnya
saya menemukan kejanggalan. Apa kejanggalan itu gini? Saya ingin menggunakan gelar tertinggi saya, yaitu menjadi hamba Allah, bukan menjadi seorang profesor. Jadi ketika menjadi seorang abidun, kata Syekh Ramadan, itu sangat sulit. Maka ketika Nabi dikatakan, kamu mau milih mahkota, mak, kamu mau milih kerajaan, mak, kamu milih harta. Nah, aja ya. Wa ana uridu ayyakuna abdan syakur. Oh yang menunggu. Iki nak rumba gak mungkin. Tidak mungkin. Jadi itu yang membuat saya penasaran ini. Jadi tapi itulah tafakur juga nih. Jadi tafakur. Jadi ingin mencari ide baru, mosok ide nggak bisa. Saya itu nggak percaya. Jadi alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadisun. Jadi berubah-ubah pasti ada solusinya. Jadi apa mbak-mbak nanti kalau buat apa judul itu jangan comot saya langsung aja nih. Minta oh, tapi kok aku tahajud suwi gak tonton ya ini guys jadi itu. Tapi saya merasakan betul ya itu. Tapi mestinya sampai harus tahu ini, makanya makanannya harus dijaga. Jadi makanannya harus dijaga. Doa ibu di rumah harus diminta. Jadi doa ibu di rumah. Alhamdulillah ayah kau usahakan orang tua ya puasa senang. Ya itu Kiai Sahal Mahfud ya. Kiai Sahal Mahfud itu juga seperti itu. Ibu itu tirakatan sambung. Jadi insya Allah nanti saya itu ingin menulis buku tentang ulama perempuan Nusantara. Itu untuk memotivasi para santri putri agar tidak kalah dengan laki-laki. Jadi anu nggih, wakul semohon kayak ini walaupun serak-serak. Langsung on ya Pak Profesor. Dari menarik sekali yang tadi sudah disampaikan oleh jenengan tentang menulis, kemudian salah satu dari motivasi di antara motivasi jenengan menulis adalah himmah keislaman. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah kepingin menyenangkan hati seorang guru. Nah, dari motivasi ini kan tetap nanti di tengah perjalanan biasanya mungkin jenengan luar biasa. Biasanya itu ada tetap naik turunnya motivasi ini untuk tetap menyala. Nah, trik apa dari jenengan ketika motivasi itu kendor atau motivasi itu turun, terus untuk membangkitkan lagi motivasi itu untuk terus menyala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seringkali kita itu nulis sesuatu takut dibayang-bayangi dengan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Contoh, dulu saya pernah bertanya juga dengan kebetulan pengarang ayat-ayat cinta itu dulu Pak Habibur Rahman ya. Itu rawuh di pondok kami dan saya sempat bertanya. Pada beliau, jangan kok bisa menulis tentang Fahri yang begitu sempurna. Padahal kan tidak ada orang yang kelihatannya sempurna seperti itu. Terus beliau jawab, loh, ulama-ulama kita justru lebih sempurna dari Fahri. Maksudnya beliau mencontohkan banyak ulama. Pastinya kita tidak boleh ragu-ragu dalam menulis. Nah, membuang keraguan-raguan dalam menulis tentang sesuatu yang sebenarnya belum kita tahu hasil dari tulisan kita itu seperti apa. Terus yang ketiga tadi saya sempat hari ini ngantuk banget. Ini nyambung dengan panjenengan, ngantuk banget. Tapi saya pengen datang ke sini tadi agak ragu-ragu. Datang nggak ya, datang nggak? Tak sholawat mawon. Sholawat nanti sholawat ini yang akan mengantarkan saya akan kemana? Dilalah mak bekal saya pengen wudhu langsung datang ke sini. Jadi memang betul bahwa sholawat itu menghilangkan segala kesulitan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu wayang kus. Itu Kamot kamakola. bahasanya, Pak. Kalau kamakola itu di Badul Ulama nih, di Badul Ulama itu ada kitab apa istilah al-iman yajidu wayang kus, gamut. Kalau orang gaulnya enggak mut. Kalau saya biasanya membaca motivasi. Jadi buku-buku sejarah tentang ulama. Kalau saya itu sekarang yang saya idolakan nih, kalau apa selain Kiai saya Kiai Maimun Zubair, itu orang harus punya idola seorang ulama yang hebat nih. Jadi kita baca profilnya, kita baca karyanya. Kalau saya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Futi ya. Jadi ketika baca karyanya itu kalau nggak semangat itu malu sekali. Bahkan kalau saya itu pernah nih, kalau kadang nggak mood itu, saya itu datang ke perpustakaan Al Anwar. Itu kalau buku Latin itu sudah saya baca semua loh mas. Buku Latin yang bagian barat saya baca semua itu. Sebuah motor kayak kilat, gopon sudah saya. Ini kalau kitabnya enggak, soalnya terus dia kitab dewe, saya akeh. Jadi saya itu berpikir ya, ada majmuk jam sekian misalnya, ada kitab ada kitab Bukhari, Fathul Bari, ada Sahih Muslim dan lain-lain. Jadi saya, ya Allah, kok mereka itu enggak. Kalau kita nulis, dulu saya itu mau nulis judul pertama, paragraf pertama itu kadang 7 hari nggak rampung. Jadi, kalau saya teman-teman santri yang di Jogja itu yang saya pegang, ya itu harus ditulis jadi-jadinya. Enggak, itu rumusnya apa Pak? Ya harus ditulis sejadi-jadinya. Nanti di kemudian hari di jalan nanti kamu akan tahu. Tapi yang penting tetap berjalan membaca. Jadi harus membaca buku motivasi. Terlebih orang yang kita idolakan lah. Apa itu bisa kayak Ramadan atau Syed Muhammad itu kan luar biasa. Jadi harus ada yang diidolakan untuk menghilangkan kejenuhan. Nek cara kula. Jadi nek cara kula tetap ketika hal-hal semacam itu selain membaca motivasi buku-buku yang berisi kesemangatan, isinya perbanyak sholat, insya Allah lebih manjur itu ya. Jadi males iku nek kula maca napa makalah ibunya sinten iki Kundori. Jadi napa nek kita baca Quran iku wis didatangi iblis. Iblis iku wis ngantemi sembarangan supaya ora dicekel Quran supaya ngono. Nah makanya itu ketika kita wudu itu kan disuruh nyedot banyu itu. Karena jin-jin itu kan untuk di situ. Jadi kalau adik-adik mbak-mbak enggak istinsak bahasanya ya. Ada matmatuh, ada istinsak ya. Ada istinsak juga ya. Istinsak yang kemur matmatuh kemudian istinsak ya. Jadi itu kan kalau enggak ada doknya jin. Makanya sampai kalau kalau disuruh wiridan subuh mesti ngantuk ya. Padahal turunnya ya wis jam 12. Sudah kalau tidurnya jam 3. Kalau itu adalah salah satu, makanya harus ada tirakat lahir, tirakat batin. Makanya harus itu. Jadi harus banyak istinsak ben ora dinggo ngendok. Itu termasuk loh, beda. Coba sampai subuh ndak instinsak dengan yang tidak itu gak semangat. Karena apa? Ada doknya, itu membuat orang malas ya. Jadi nek cara kula malas itu selain faktor tidak ingin maju, ketika kita sudah maju kok malas, itu adalah memang ada setan yang ada hawa nafsu bahasa ini, yang menghampiri untuk supaya malas. Kalau saya ya tak sudah kebal. Kalau saya sudah kebal. Jadi kalau saya kadang berdoa, ya Allah berikan umur panjang. Saya itu minta umur panjang untuk tujuan supaya tulisan-tulisan ini selesai. Kalau untuk diri saya sendiri, saya mungkin nggak mikir. Jadi saya itu mikir nih, kalau ya Allah berikan umur saya panjang supaya tulisan-tulisan ini selesai. Kalau itu nggak ditulis, nanti siapa yang nulis? Kalau ada ya alhamdulillah. Itu kadang doanya kayak gitu. Jadi harus
punya motivasi idola, harus idola. Kadang kulo sendiri itu yang kulo alami, nek males, kulo nanti males. 2 bulan yang lalu kulo males. Sampai bukunya Mbah Mun yang keempat, yang jilid 4 tentang kiai bangsa, yang insya Allah terbit di Republika Jakarta. Itu saya pernah males. Ditemui Mbah Mun. Wah, kok males piye lho. Wah, bariku terus kula kapok nih. Males piye lho. Kok nek rada wae ngisi sapa nah. Sampai koyo gitu deh. Jadi saya tuh pernah dimarahin Mbah Mun pas 2 bulan yang lalu lewat mimpi. Wah, males piye. Ojo. Jadi apa mestinya itu dari diri sendiri bahwa malas itu setan gitu. Jadi bahwa malas itu hawa nafsu. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Menghilangkan keraguan tentang apa yang akan kita tulis. Nah, ini itu harus punya sebelum judul. Kalau kita menentukan judul itu pertama seumpama pengen tema tentang apa? Fikih wanita seumpama. Istihadah. Ambil judul yang ringan saja nih. Darah istihadah menurut mazhab Syafi'i semua. Nanti di perkembangan jalan zaman akan menemukan judul sendiri. Contohnya itu saya nulis judul Kartini Nyantri itu juga dapat setelah mimpi. Jadi dulu itu judulnya itu habis gelap melihat dulu mati ilan nur. Gak punya ide. Jadi saya itu tidak percaya, idenya kok jelek banget gini ya, judulnya baik. Tapi saya teruskan. Akhirnya banyak istighfar kayak gitu. Jadi kalau guru saya itu berikan nasihat itu, orang yang membaca istighfar, membaca sholawat itu Allah akan membukakan cakrawala yang belum pernah dibukakan kepada orang lain. Jadi ilmunya Allah itu sudah dibuka selebar-lebarnya. Langit sudah dibuka. Wa mutihatis sama'u fakanat abwaba. Langit dibuka. Pitune ono satelit iki duwe dalan dhewe, pesawat duwe dalan. Apa meneh utek sing iso gawe satelit. Sampeyan mosok kalah karo ngono. Utek gaenane Gusti Allah. Utek iku ujug-ujuge Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oleh ilmumu sampai tekan kula. Kula ada mikirin kula. Jadi enggak mungkin. Kok enggak perkara masih memungkinan kula wis kali. Enggak mungkin. Kadang kula peneliti barat. Kula sampai ada seorang dokter membaca karya barat orang Belanda yang sering dijadikan rujukan disertasi. Saya jawab, "Bu, jenengan ngumpet ta, Bu?" Mas ulun. Bukan terasa gaya ngumpet tuh awal. Sampai kerasa ngumpet ya. Bagian apa? Begini ngumpet. Ada celah buku itu, gak saya sebutkan ini aib ya. Itu di buku ini, di halaman ini. Meskipun beliau seorang profesor ya. Kira-kira itu tetap gak lengkap ya. Secara teori ya. Teorinya itu gak lengkap. Tentang pesantren kok yang nulis orang Belanda. Padahal saya itu ahludar adro bima ya, kita penghuni rumah orang pesantren lebih tahu apa makna pesantren dibandingkan tamu yang meneliti. Malu lah hal itu tuh tamparan buat umat Islam ini. Tapi tetap kita berterima kasih sama dia karena sudah menghimbun. Tapi mosok orang sing nulis wong jowo memalukan sekali. Cara Mbah Mun memalukan sekali. Meskipun itu mertamu yang boleh Mbah Mun, gue ceritani. Lu aku baru untuk tamu lu kon londo sing Gus Dur. Ini. Padahal terus mau teliti. Ini bukunya masih banyak ada yang perlu disempurnakan. Ini kalau nggak santri nggak akan tahu. Jadi jenengan kok iso ngono mestine iku Gusti Allah sendiri yang mengerohkan ya. Memberitahu. Contohnya lagi ada kasus ya. Ada kasus. Buku saya itu pernah diplagiat. Saya itu tidak tahu. Mau makan itu sama banyak istighfar itu lumayan. Itu tiba-tiba di muktamar. Itu saya mau beli buku ini, mundur 1 langkah, maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Ngono terus ya. Kok ragu ya? Akhirnya saya beli.
ternyata apa? Di buku itu ternyata buku saya di copy paste. Ya, di copy paste. Itu seorang mahal doktor. Mahal doktor saya karena orang Belanda tadi sahabat akrab dia, mahal doktor. Itu kayak gitu, pernah kasus saya gitu. Kok seperti itu dengan santri. Makanya kenapa masih santri di situ mahal doktor. Tapi saya lihat sebut namanya Aib gitu. Aib karena beliau punya banyak siswa, banyak santri. Jadi seperti itu. Jadi coro kulo tetap kita itu sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman itu percaya dengan pancaran nur ilahi itu benar. Wa nurullahi la yuhdali. Sampai enggak percaya yo wis sih. Contohnya kok Mbah Mun nanti cerita. Itu anaknya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Itu muskil. Gitu apa? Anaknya Imam Syafi'i. Gitu apa? Bapak kok ngaji saukah ilmu kebatinan. Iku kok karo wong ajam. Padahal Imam Waqi' niku mboten tiyang Arab, bukan di orang Arab, tapi diberitahu dijadikan tempat mengadu yang masalah dalam. Ya kan dia itu alim, nurnya tinggi. Sakautu ila waqi asu ahiti fa'arsad. Masih hafal nggak ini? Hafal ya? Hafal. Kalau nggak hafal ya kacau. Meskipun bid'ah nggak ada dalilnya. Bid'ah nggak ada zaman Nabi jare ini. Jadi meskipun tapi kan kalau ditelusuri itu bukan bid, ada dalilnya. Jadi sahabat saukah itu mestinya urusan dan kenapa sama Waqi'? Imam Syafi'i koyo ngono. Ternyata Waqi' itu seorang yang punya kedekatan, seorang yang punya seorang sufi besar ahli gramatika. Jadi kita orang yang alim gramatika kadang bisa menjawab fikih dengan gramatika. Mungkin